Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5, mata kuliah Kajian PPKN MISD dari IAIN Padang Sidimpuan semester 4. Di sini kami akan menjelaskan mengenai kewarganegaraan sebagai agenda politik, yaitu yang akan saya jelaskan. Nama saya Bulansari Rangkuti, kemudian dijelaskan oleh Saudari Asmarito Hasibuan, kemudian dijelaskan oleh Saudara Ripai Harahap, kemudian dijelaskan oleh Solahuddin. Kewarganegaraan sebagai agenda politik. Kewarganegaraan merupakan bentuk pendidikan yang bertujuan untuk warga negara yang memahami kewarganegaraan sehingga mampu melaksanakan hak dan kewajiban sebagai individu negara. Kewarganegaraan juga keanggotaan seseorang dalam kontrol satuan politik tertentu yang dengannya membawa hak untuk berpartisipasi dalam kegiatan politik. Seseorang dengan keanggotaan yang disebut warga negara. Sedangkan agenda politik adalah serangkaian isu-isu yang diungkapkan, diberitakan, digambarkan untuk bertujuan membentuk agenda politik atau menentukan agenda politik. Pendidikan politik ini merupakan agenda yang sangat penting, apalagi di sebuah bangsa yang bebas dari penjajahan, karena demokrasi atau proses demokrasi memerlukan syarat mutlak keterdidikan rakyat secara politik. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan disambung oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asmarito Hasibuan, NIM 192050159. Baiklah, saya di sini akan melanjutkan hasil dari diskusi kami, yaitu pembahasan tentang kewarganegaraan sebagai agenda politik. Baik, di sini saya akan melanjutkan dari Saudari Bulansari Rangkuti, yaitu B. Sikap warga negara. Sikap yang harus dimiliki warga negara yaitu disiplin, kritis, kreatif, dan inovatif. Yang harus dimiliki warga negara yang baik diharapkan memiliki 4 sikap tersebut. Mampu berpikir kritis, kreatif, dan inovatif agar dicapai kualitas pribadi warga negara dan warga masyarakat yang baik. Jelas dari pandangan tersebut menunjukkan urgensi pendidikan politik sebagai bagian yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan warga negara. Peduli terhadap persoalan-persoalan sosial politik yang ada dalam kerangka pemberdayaan warga negara yang cerdas dan baik. Dengan demikian, setiap individu dapat mencapai kualitas pribadi dan perilaku warga negara ataupun masyarakat yang baik. Sekian penjelasan dari saya yang akan dilanjutkan oleh Saudara Rifai Harahap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, marilah semuanya kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat, rahmat, hidayahnya, dan juga kesempatan masih bisa beramal ibadah dan juga meningkatkan kualitas diri di bulan suci yang penuh berkah ini, yaitu bulan Ramadan. Dan juga sholawat dan salam kita panjatkan kehadirat ruh Nabi besar Muhammad SAW, yang dimana syafaatnya lah yang kita harapkan di yaumil akhir nanti. Nah, di sini sebelumnya perkenalkan, nama saya Ahmad Ripai Harahap, NIM 19 dari kelompok 5. Nah, di sini kita langsung saja merujuk pembahasan kita, yang dimana saya akan memaparkan pembahasan yang ketiga, yaitu penempatan kewarganegaraan dalam politik.
Kita rujuk dari hasil makalah yang telah disebarkan ataupun dikirim ke Google Classroom tadi, bahwa kewarganegaraan harus ditempatkan pada posisi yang profesional dalam suatu kerangka pendidikan. Nah, tentu jadi pertanyaan bagi kita, pendidikan yang bagaimana? Pendidikan politik, yaitu pendidikan yang bersifat politik sebagai warga negara. Karena tadi dalam sub temanya ataupun topik pembahasannya tadi kita menempatkan kewarganegaraan dalam politik, artinya kewarganegaraan haruslah ditempatkan pada posisi ataupun suatu kerangka pendidikan yang bersifat politik sebagai warga negara. Dengan demikian akan terwujud suatu model pendidikan ataupun kondisi suatu bangsa yang majemuk, khususnya di negeri kita ini, Indonesia. Dengan penuh harapan dan juga capaian bahwa setiap individu dari masyarakat kita lebih peka lagi ataupun lebih rasional lagi dalam berpikir, terutama kepekaan terhadap sistem pemerintahan yang dijalankan dalam negeri ini. Lebih peka lagi terhadap situasi maupun kondisi sistem pemerintahan sekarang. Nah, untuk ini penempatan kewarganegaraan dalam politik sangatlah penting bagi kita, terkhususnya anak yang masih dididik di sekolah dasar. Untuk itu, ketika kita membahas mengenai perpolitikan, maka tidak akan lepas dari sebuah sistem. Nah, untuk itu perlu kita himbau kepada kawan-kawan, jangan sampai sistem yang membawa kita, tapi kitalah yang membawa sistem. Artinya begitu juga perpolitikan. Jangan sampai politik yang menghayutkan kita, akan tapi kitalah yang membawa politik itu sendiri. Sebagai warga negara yang bersifat kritis, analitis, dan inovatif, kita harus bisa menempatkan diri kita itu sendiri sebagai warga negara yang betul-betul berpendirian dan juga paham akan politik di negeri kita ini sendiri. Jadi mungkin sekian dari video yang dapat saya sampaikan. Dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan hasil materi kami. Ya, di sini saya membawakan judul yaitu ideologi Islam dalam politik pemerintah. Di sini ada 3 yang terpilih pimpinan pusat Persis sebagai lokasi penelitian dengan pertimbangan. Salah satunya, yang pertama, pada lingkungan pimpinan pusat Persis sepanjang sejarahnya telah tumbuh menjadi organisasi kemasyarakatan yang tidak hanya fokus statis pada persoalan yang menyangkut ibadah dalam arti sempit saja, akan tapi organisasi ini juga mempunyai sifat dinamis yang mempunyai respons terhadap. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang dimensi politik. Ada 2 inspirasi yang dapat diterapkan dari pemilu 2019 untuk pendidikan politik. Dan yang pertama, penyebaran hoaks politik selama masa-masa kampanye politik yang lalu justru menjadi daya dorong untuk menguatkan dimensi epistemik dan etis politik dalam diri setiap warga negara. Yang kedua, mendorong warga negara untuk memetamorfosiskan paranoia politik. Warga negara harus bebas dari gangguan mental politik yang disebabkan hoaks politik. Cara membebaskannya diri dari gangguan mental politik. Mungkin cukup sekian hasil materi kami pada siang hari ini. Kami minta maaf jika ada kata-kata kami yang salah atau kurang penyampaian dari materi kami. Kami minta maaf dan kami minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kami akhiri dengan salam
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.